Matius pasal keempat, saudara, ayat ke-18. Saya akan cepat sekali. Matius pasal 4 ayat ke-18. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala. Nah, saudara perhatikan di sini, ya. Ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, saudara, Galilea berasal dari kata Galil. Galil itu apa, saudara? Artinya adalah menggulung. Ya, menggulung, digulung. Berarti apa, saudara? Di danau itu, saudara, 4 orang ini, saudara, ya, mereka hidup dalam lembaran yang lama. Dan lembaran itu perlu digulung ketika mereka datang bertemu Yesus dan mau mengikut Yesus. Ini dulu yang penting, saudara. Karena kenapa? Banyak orang, saudara, ikut Yesus. Cuman yang digulung apanya, saudara? Ya, berhalanya diturunkan, dibakar, dimusnahkan, dan segala macam. Terus sekarang dia pasang salib. Di pintu depan rumahnya dipasang salib. Supaya kenapa? Tuhan hindarkan dia dari mara bahaya. Ya, terus yang kedua, saudara dan saya, di kamar tidurnya dia juga bilang, supaya kenapa? Setan jauh dari kamar tidur saya, supaya kami rukun. Amin. Terus apa? Bahkan mungkin di WC-nya dia pasang, supaya nggak ada penyakit sembelit, saudara. Ya, ini ngawur. Baik. Nah, sekarang, ya, di danau itu ada beberapa orang sedang bekerja. Kalau saudara pergi Israel, saudara makan di tepi danau, kadang di restoran, saudara akan lihat orang pasang jaring, ikannya segini gede. Ya, saya sering, karena saya udah 6 kali ke sana, saya sering lihat orang pagi-pagi pasang jaring, terus pakai apa? Perahu kecil itu, pergi angkat jaringnya dan ikannya banyak. Ya, nah, sekarang yang jadi masalah, saudara dan saya perhatikan apa? Ya, 2 orang ini, saudara lihat, dia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan lihat, saudara, mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah apa? Orang Israel. Ya, mereka adalah yang secara bangsa sudah mewarisi hukum Taurat. Secara bangsa mereka sudah kenal siapa Allah yang benar. Secara agama mereka sudah punya kitab suci yang benar, Taurat, yang turun daripada Tuhan. Nah, sekarang masalahnya adalah, saudara, apa? Orang hanya beragama, orang hanya menjadi umat Tuhan, itu hanya mewarisi tradisi agama. Terus, saudara, saya sekarang perhatikan lagi. Murid ini adalah umat Tuhan, saudara. Mereka adalah apa? Keturunan bangsa pilihan. Mereka punya kitab Taurat yang diturunkan oleh Tuhan. Mereka sudah beragama yang benar. Tetapi Yesus perlu datang kepada mereka, saudara. Kenapa? Saudara tidak cukup hanya jadi umat Tuhan dan jadi jemaat Tuhan. Saudara harus secara pribadi jadi murid Tuhan. Bisa diajar, dibimbing, dinasihati, ditegur, dan lain-lain. Semua orang harus mengalami, iya. Nah, kalau saya berbuat seperti ini, saudara, ya, saudara bisa mungkin dapat cuma 1-2 kata. Kenapa? Tergantung satu, konsentrasi saudara dan saya. Kalau lagi mikir yang lain, pendeta khotbah 5 jam pun nggak ada yang masuk. Betul? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, tergantung kelembutan hati. Kenapa? Kalau saudara dan saya lembut hatinya, apapun firman Tuhan pasti dapat banyak berkat. Tapi kalau keras, kok nggak ngomong tentang suami saya dipulihkan apa enggak? Tunggu ini loh, pendeta ini nggak diurapi. Kenapa? Nggak ada tuh masalah saya dijawab dalam khotbahnya. Adakah selalu murid yang mengatur pelajaran, apa guru yang mengatur pelajaran? Saya ulang. Setelah bisa nggak pergi sekolah? Ya dulu terus apa? Mah, aku udah senang pelajaran ini. Terus orang tua saudara pergi kepala sekolah bilang, Pak, anak saya nggak senang ini. Tolong ini pelajaran tidak ada di ruang kelas. Bisa? Bisa? Nggak bisa. Saudara kenapa? Yang ngajar itu pokoknya apa? Bukan wewenang saudara sebagai murid. Betul? Iya tidak? Nah, orang Kristen mestinya begitu. Tetapi, saudara, karena zaman sekarang terjadi ledakan. Apa yang meledak? Gereja. Ya, kalau dulu orang menginjil, yang diinjili siapa? Orang belum kenal Yesus. Ini loh Yesus. Kalau sekarang diinjili orang yang kenal Yesus, tapi belum kenal pendeta saudara. Betul? Ini loh pendeta saya masuk TV. Betul? Ya, nah, terus apa lagi? Gereja kita super gede. Terus urapannya, orang dia baru ngomong, orang jatuh semua. Saudara, yang dikenalkan bukan Yesusnya, tapi pendetanya. Terus apa lagi yang dikenalkan? Programnya. Oh, kita programnya ini. Gereja saudara? Itu saudara yang apa? Jadi penginjilan udah kacau. Coba saudara perhatikan kalau sudah ke gereja lain. Gereja saya, wah, ada pembicara yang top. Betul? Iya kan? Kalau dia jalan sudah nggak injak tanah. Betul, dia pakai sepatu terus. Jadi nggak injak tanah. Itu penginjilan lewat sekarang. Saudara, makanya apa gereja terjadi ledakan banyak di mana-mana, saudara. Dari mana? Bukan dari orang dibaptis, tapi dari gereja sebelahnya. Yang nggak kuat, yang jengkel, yang kesel, betul? Terus pindah. Ada juga yang karena di situ nggak diangkat-angkat, pindah. Gua di sini langsung diterima, betul? Jadi setiap orang Kristen rata-rata punya stempel 2. Di belakangnya ditulis pemberontak. Di sini belakangnya.
Karena dia bilang, om saya mau pindah, ditempel sama omnya, pemberontak, di sini. Ya, gitu. Kemana-mana kalau dilihat punggungnya pemberontak, karena dia ninggalin gerejanya. Yang kedua, yang di sini, ditulis apa? Mau bertumbuh. Karena dia datang, saudara mau bertumbuh di tempat kami. Saudara mau, apa yang tumbuh? Orangnya begitu-begitu aja. Saudara pindah kemanapun, saudara selama masih dikelola manusia, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Selesai urusannya. Sekarang yang jadi masalah saudaranya, bukan masalahnya yang lain-lain. Tidak ada satupun sekolah yang bisa menjamin lulusannya pasti sukses. Nggak pernah ada. Sekolah apapun, saudara. Betul? Betul? Nggak ada. Saudara banyak orang, sekolah kan di sini aja, nanti anak saya jadi gini. Belum tentu, saudara. Saya nggak percaya yang begitu-begitu. Sekolah kan aja sekolah Kristen. Nanti jadi wataknya Kristiani. Belum tentu, saudara. Anak saudara juga tergantung saudara. Betul, jagung keluar jagung. Betul, biar ditanam di lembah, di gunung, tetap keluarnya jagung. Amin. Kalau jagung ini saya tanam di lembah, keluarnya jadi misalnya dari durian. Mana bisa. Baik, jadi kita mau lihat sekarang apa? Mereka umat Tuhan tapi perlu bertemu dengan Tuhan. Karena kenapa? Mereka mewarisi bukan agama tapi tradisi. Mereka kenal secara pribadi? Tidak. Yang mereka dapat apa? Pengajaran-pengajaran dogma dan doktrin. Yang tidak membawa mereka kenal secara pribadi kepada si firman yang hidup Tuhan Yesus. Tapi yang mereka kenal siapa? Tokoh-tokoh agamanya. Mereka kenal apanya? Pekerjaannya. Mereka kenal apanya? Prestasinya. Saudara, banyak seperti ini kembali ke sini. Tuhan mau saudara bukan mewarisi tradisi agamawi, bukan mewarisi ritual. Saudara, ritualnya apa? Kita datang, terus apa? Kita muji-muji. Terus apa? Kusiapkan hatiku Tuhan. Dari rumah masih udah siap. Jangan sekarang baru kusiapkan. Amin. Firman disampaikan, dia baru mau siap-siap. Pesta mau dimulai, baru siap-siap masak. Saudara bisa bayangkan, undangan itu kelaparan semua. Amin. Amin. Nah, kembali ke sini, saudara. Jadi apa? Saudara, sudah mewarisi ritual. Hari Minggu harus pergi, hari tengah Minggu harus ikut ini, ikut itu. Itu adalah bagian daripada liturgis dan ritual. Saudara. Nah, sekarang apa? Saudara harus menjadi murid, ketemu dan mengenal dia dengan dalam, dengan pribadi, mengenal sendiri. Alkitab perjanjian lama beda sama perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, saudara, hanya imam-imam yang boleh masuk ke tempat suci. Bahkan yang tempat masuk suci cuma sekali setahun. Itu imam besar, nggak boleh sembarang masuk. Nah, begitu perjanjian baru, saudara, semua orang boleh masuk. Setiap saudara berdoa, sungguh-sungguh saudara masuk ke tempat suci. Terus apa? Saudara bisa dengar sendiri. Ya, sering orang SMS pesan Tuhan, bahas ada pesan Tuhan. Saya bilang, maaf, saya bukan SMS enter. Saudara, kenapa? Saya di mall. Ngapain saudara cerita saudara lagi di mall sama seluruh dunia? Iya, betul. Ini kas orang-orang yang kurang perhatian, orang-orang yang masa kecil nggak ada orang yang perhatikan. Perlu perhatian, betul. Suami saya saudara nggak perhatikan, sehingga saudara cari perhatian sama orang. Saudara lagi di mana, ya kan? Betul nggak? Semua diceritain lagi begini, di broadcast. Buat apa? Amin. Saya enggak, saudara, saya punya baby, saya bawa ada 4 biji, satu dia taruh di rumah. Ya. Enggak, saya kasih, ini enggak ada. Kenapa saudara? Buat apa? Ya, saya ini orang yang diperhatikan Tuhan, nggak perlu cari perhatian. Halo. Iya. Terus apa? Supaya orang tahu, Pak. Supaya nanti kalau orang mau hubungi kita gampang. Kasihan saudara orang-orang seperti itu. Ya, saya nggak bilang saudara dan saya salah main FB dan BB. Seperlunya. Ya, dan nggak usah broadcast inilah. Buat apa? Saudara, nanti saudara buka di Google, orang-orang yang selalu paling sibuk di itu, ya, di social network itu, lama-lama kena penyakit jiwa. Itu hasil penyelidikan di Amerika. Ya, jadi siap-siap calon-calon penyakit jiwa dibenur kalau terus-terusan main-main begitu. Ya, saudara, baik ya, kembali dulu ke sini. Sekarang perhatikan apa? Jangan hanya warisi ritualnya. Kalau ritualnya, saudara, ya saudara akan lihat tradisi Israel. Kalau saudara pergi Israel, saudara akan lihat ada tangan begini simbolnya, ya kan? Ya kan? Ini untuk apa? Untuk memberkati, nolak bala dan lain-lain. Itu tradisi, simbol-simbol agama. Ya, terus ada ritual-ritual agama, saudara. Nah, sekarang orang kembali ke ritual agama. Ya, maksudnya apa, saudara? Dikembalikan lagi ke ritual agamawi. Saudara datang semua, terus apa? Hari ini terima pengurapan anti maling. Maling tidak akan berani masuk rumahmu, terima.
Saudara, kalau saudara hidup nggak benar, ya, terus Tuhan sibuk bela saudara, Tuhan kengangguran. Betul, betul. Itu ritual, saudara. Jadi kembali ke sini apa? Saudara harus jadi murid. Terusnya apa? Diajar mengenal secara pribadi, bukan kenal visi kami, bukan kenal ambisi kami. Ya, John Bevere tulis di buku dia katakan apa? Zaman sekarang orang-orang Kristen di Amerika itu pergi tempat di mana mereka merasa nyaman, bukan kursinya nyaman, musiknya nyaman, tapi pembicaranya membuat mereka merasa kalian sudah benar, kalian sudah hidup benar, kalian sudah berkenan sama Tuhan. Terus sekarang waktunya Tuhan memberi percepatan berkat, pertolongan, dan lain-lain. Keliru, saudara. Kenapa? Namanya murid itu, dia terus belajar hal yang dia belum bisa, bukan hal yang sudah bisa diulang-ulang. Amin. Amin. Jadi kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, terus apa? Tuhan akan segera berkati, Tuhan akan segera tolong, Tuhan akan. Saudara sedang apa? Tidak mengalami kemajuan belajar, karena namanya belajar yang belum bisa. Yang benar gimana? Tenang, Tuhan masih terus proses engkau. Prosesnya belum selesai. Tuhan bilang bertahan. Tuhan bilang ayo rubah lagi. Nah itu namanya belajar. Tapi kalau saudara mari yang lebih lesu dan berbeban berat, maju, didoakan, jatuh. Nanti datang pendeta lain, saudara yang berbeban berat lebih lesu, maju, doakan, jatuh. Datang pendeta lain lagi, doakan, jatuh. Berarti beban yang didoakan berkali-kali itu lepas masuk lagi, lepas masuk lagi, dilepas masuk lagi, dilepas masuk lagi, betul? Terus ini orang kira-kira gimana sih? Kalau dilepas masuk lagi, dilepas masuk lagi, dilepas masuk lagi. Ini orang gimana? Tidak pernah tumbuh. Imannya bergantung orang lain. Kalau pendeta itu yang doakan, saya percaya. Bukan percaya Tuhannya, tapi percaya pendetanya. Dan itu salah. Jadi kembali ke sini kita mau bikin apa? Supaya Kristen ini benar-benar lurus. Saudara berhenti ngawaris cuma terus saya pergi gereja, terus apa? Saya ketemu siapa? Ketemu pendeta, terus apa? Ketemu Tuhan. Enggak, Tuhan saya nggak bisa lihat tapi sekarang. Iya, saudara. Terus apa yang diajar? Pokoknya tenang, tahun ini tahun kelimpahan. Siapa bilang tahun kelimpahan? Banyak orang sangat susah tahun ini. Ya, kemarin saya pergi satu kota, sepasang suami istri, Pak Asen, tolong doakan kami mau tinggalkan kota, mau pulang ke Medan. Kenapa? Usaha kami habis, Pak. Saya mau balik pulang. Katanya tahun kelimpahan. Kenapa, saudara? Jangan mengikuti, saudara, ajaran-ajaran luar. Ada tahun ini, media Alkitab yang cuma ada apa? Tahun Yobel. Ya, tahun-tahun yang dibikin-bikin itu tidak ada. Halo. Tapi begitu saudara, tahun ini, saudara, tahun jawaban. Amin. Amin. Pasti gitu. Ya, tapi kalau tahun ini tahun proses, tengking. Saudara yang pilih pelajaran, kasihan. Orang murid yang nggak suka pelajaran ini, pelajaran itu, pasti kalau semesteran naikkan kelas nilainya jelek. Amin. Amin. Tapi kalau dia tidak senang, tapi kalau dia harus belajar menyenanginya, pasti nilainya ada harapan baik. Betul? Betul. Jadi apa? Lihat di sini kembali. Yesus perlu datang ke mereka, terus Yesus bilang apa? Tadi? Yesus katakan apa? Mari ikutlah aku dan kau akan kujadikan penjala. Tuhan perintah besar, mari ikut aku. Saudara disuruh ikut Yesus, bukan ikut siapapun. Rasul Paulus, Petrus tidak pernah satu pun ngomong ikutlah aku. Rasul Paulus pernah ngomong ikut teladanku. Dia nggak pernah bilang ikut aku. Nah, banyak orang Kristen ikut pendeta. Nek pendeta ini khotbah ke sana dia. Besok dia khotbah di mana, ke situ dia. Besok sore dia khotbah di mana, dia ke situ lagi. Amin. Ngaku. Itu bukan ikut Yesus, saudara sedang ikut pendeta. Saudara dan saya harus tahu, sehebat apapun urapan atau pelayanan jemaat seorang pendeta, dia tetap kulinya Tuhan, bukan bosnya Tuhan. Saya ulang. Kuli namanya kuli, saudara, jabatannya presiden direktur. Tetap bisa dipecat sama presiden komisaris. Yang nggak bisa pecat, presiden komisaris, karena pemilik perusahaan. Iya kan? Jadi yang penting siapa? Bukan presiden direktur yang seakan-akan berkuasa di perusahaan itu, tapi presiden komisaris yang nggak kelihatan. Saudara. Nah, kelirunya kita adalah, kita mau kenal
kasihan direkturnya, kelihatan wah dia nih ngatur gini, merintah gini, perusahaan ini kayaknya kenal dia. Komisaris jarang kelihatan, tapi yang paling berkuasa komisaris, bukan direktur. Saudara, makanya banyak orang, saya sudah datang ke sana, Pak, anak saya nggak sembuh, saya sudah didoakan di sana, saya nggak pulih. Pemulihan bukan hanya karena Tuhan menolong saudara lewat hamba Tuhan numpang tangan, tapi pemulihan seperti kesaksian yang tadi, mereka mau berubah. Harus kerjasama sama Tuhan, harus mau jadi murid. Bukan terus datang sini, roh yang bikin kalian bertengkar dalam nama Yesus, terus tiba-tiba mingkem sama-sama dah. Ya, kenapa mereka pulih? Karena mau berubah. Jadi apa, saudara-saudara, jangan percaya kalau, maaf kata saya ngomong, saya tidak maksud ngomong nyindir apapun, siapapun, pendeta manapun, gereja manapun, tapi saya mau bicara kebenaran. Jangan percaya ritual-ritual. Kalau datang, terima. Saya terlalu banyak melayani jemaat yang model gitu, saudara, dan tidak tertolong. Tapi kalau saudara mau diajar sama firman Tuhan, kami hamba Tuhan itu kerjanya apa? Kalau kalian bertengkar, apa? Tuhan bilang gini lo ayo robah. Kami tidak langsung main tengking-tengking. Karena kenapa, saudara? Dari zaman dulu Alkitab bilang setan sudah kalah. Amin. Kok tiba-tiba bisa menang dalam hidup saudara? Heran. Tapi Pak, dia hebat, dia kuat. Zaman sekarang, saudara, banyak pendeta mengagungkan setan. Kenapa? Tiap kali kita ibadah, setan muncul. Loh, suami saudara itu pasti pria yang dulu mau bersaudara, dan saudara kemudian kasih respon oke. Amin. Nggak mungkin saudara tiap kali dia telepon, saudara mati. Ngaca kamu? Iya, tiap kali dia mau dekati saudara, saudara bilang, kamu tuh nggak level. Kira-kira setahun dia uber saudara gitu kan, terus dia uber lagi. Tidak ada. Betul. Lah kalau dia kan terus uber kita marahin, kita suruh pergi, kita nggak mau nurut yang dia suruhkan, kita nggak mau dengarkan yang dia katakan, dia juga pergi. Tapi kalau kita bilang susah, iya susah. Tapi nanti ingat, waktu pujian kamu harus bersuka cita. Amin. Pulang susah lagi. Amin. Minggu depan maju lagi ditumpangi tangan. Heran. Itu orang yang tidak pernah berkemenangan. Saudara, ingat Tuhan tidak merubah masalahnya lebih dulu menjadi tidak ada masalah, tapi Tuhan merubah objek masalahnya, yaitu kita. Saudara, kemarin hari Minggu saya konferensi ke gereja. Saya katakan, saudara tinggal pilih. Berkat lewat usaha saudara borong proyek ini, perumahan ini, saudara untung sekian. Kalau borong perumahan lain, saudara rugi. Atau kerja ini, saudara bisa untung, kerja ini rugi. Atau di dalam saudara berkatnya. Apapun yang saudara kerjakan untung. Saya katakan, pilih mana? Mereka bingung, saudara. Ya, padahal sekolah tinggi, ada yang bahasa Inggrisnya bagus, berarti pernah di luar negeri. Ya, mereka bingung, mereka tidak bisa membedakan antara berharap ke Tuhan dan berharap ke pekerjaan. Maksudnya berharap pekerjaan apa? Pasien kerjaan apa ya yang menguntungkan? Pasien simpen apa ya, dolar kayak Australia dolar apa yang bisa menguntungkan? Saudara, ada orang yang berkat itu melekat sama dia. Dia kerjakan apa jadi. Orang bangun perumahan di situ nggak jadi. Dia bangun sebelahnya jadi. Loh, itu namanya dia di dalam dia berkatnya, bukan di dalam di lokasi rumah yang dia bangun, tipe rumah yang dia bangun. Saudara, Tuhan bilang apa? Oleh kamu segala bangsa diberkati. Tuhan bilang dari kita, bukan dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari KTP-nya, dari kita. Saya pun seperti itu, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau khotbah ada pilihan dua. Menyenangkan yang mendengar datang, supaya mereka akan usul, undang lagi. Atau menyenangkan Tuhan yang mengutus. Ya, pilihannya cuma dua. Menyenangkan manusia diundang lagi, terima duit lebih banyak. Ya, menyenangkan Tuhan bisa nggak diundang lagi? Saudara, karena di Surabaya terlalu banyak pilihan. Ya, tapi kalau saudara masuk pergi pedalaman, terlalu banyak gereja nggak punya pendeta. Ya, kami masuk pergi pedalaman Mahakam, ada gerejanya ada, jemaatnya banyak, pastorinya gede, pendetanya nggak ada, sudah minggat ke kota. Kekurangan kan? Betul? Tuhan Yesus apa? Kayak Rasul Paulus juga bilang, aku pergi ke tempat di mana mereka belum pernah mendengarkan Kristus. Ini sudah orang ke gereja, apalagi kalau sudah jadi donatur di gereja itu, kita perlu dekati dan kalau bisa pindah. Itu prestasi kita, amin.
Ada, ini yang bahaya, saudara ya. Makanya saudara bersyukur kalau tidak jadi donatur. Kenapa? Kalau jadi donatur, saudara diincar terus sama banyak orang. Betul? Tapi juga jangan sampai apa masalahnya kalau saudara nggak jadi donatur, tapi selalu butuh donatur, saudara akan dihindari banyak orang. Tiap saudara datang, ini butuh dana, betul? Jangan didekati. Murid. Tuhan bilang ikut aku. Jadi saudara akan bertumbuh bukan hanya Kristen tradisi, bukan hanya Kristen doktrin, Kristen dogma, Kristen maaf kata sesuai dengan aliran gerejamu. Misalnya aliran gerejamu seperti tadi Pantekosta, engkau harus pergi gereja dengan sukacita, dengan teriak-teriak, walaupun hatimu menangis, walaupun kau susah. Tapi Tuhan mau ikut dia. Dengarkan saya, ikut dia. Di gereja kami tradisinya begini. Pendeta dia mati, kalau dia mati istrinya masih bisa, istrinya yang jadi pendetanya. Terus nunggu anaknya dewasa, kalau enggak langsung ke anaknya yang jadi pendeta. Ya itu urutannya begitu. Terus apa? Saya misalnya, bapak saya misalnya, ya sudah gereja situ, terus nanti digembalakan oleh papanya. Terus nanti saya digembalakan oleh anaknya. Anak saya digembalakan oleh anaknya. Kok enak? Kita yang kerja cari duit, kita kasih dia. Kita cari duit, dikasih dia. Saudara, itu tradisinya. Terus apa? Saudara tradisinya, nggak boleh punya pendapat lain, nggak boleh punya pendirian lain. Kenapa? Saudara-saudara, hati-hati. Betul. Kenapa? Persekutuan bisa sesat. Saudara harus tahu pendetanya siapa, dia datang dari mana. Kenapa ditakut-takuti? Supaya saudara hanya menerima kebenaran dari satu sumber. Dan itu salah. Saudara, saya bersyukur kalau di Surabaya banyak sekali persekutuan, sehingga saudara bisa dengar kebenaran bukan hanya dari satu pihak. Saudara bisa dengar dari banyak, sehingga apa? Ada keseimbangan informasi. Ada keseimbangan pengajaran. Dengan seimbang, saudara lebih sehat. Amin. Oke lah, daging mengandung protein tadi, tapi saudara makan daging doang, nggak makan sayur juga nggak baik. Saudara makan sayur kok juga diselidiki, ternyata tidak lebih baik. Orang itu akan mengalami banyak kekurangan protein dalam hidupnya. Jadi seimbang. Terus apa? Jangan hanya pengajaran tentang duit, hidup enak, tapi juga pengajaran tentang penderitaan, proses Tuhan. Saudara, ya, makanya harus seimbang. Khotbah ya, tiap khotbah dikasih, nggak khotbah nggak dikasih. Kalau Tuhan khotbah nggak khotbah dikasih. Beda, saudara. Ya, ini tuh. Makanya lebih enak ikut Tuhan daripada ikut manusia. Ikut manusia paling waduh Pak Asen terima kasih. Pak Asen saya minta datang, Pak Asen datang mau dengarkan saya 5-6 jam. Saya nggak pengangguran dengarkan orang cerita 5 jam. Saudara mau konseling itu mau dengar apa kata Tuhan, bukan hanya mau umbarkan numpahkan saudara punya unek-unek. Ini loh suami saya. Cik, saya tuh doa ya. Tuhan ngomong apa? Dengar, saya Tuhan doa. Kalau mau anukan unek-unek, cari ember. Betul. Banyak orang konseling saudara bukan untuk ditegur, bukan untuk diberitahu di mana dia harus perbaiki, tapi hanya untuk cari pembenaran. Satu orang dulunya jualan ayam goreng di pinggir jalan. Ada. Kemudian suaminya ya bisa membuat mesin untuk kertas karbonase. Kemudian dengan dia bisa buat mesin kertas karbonase, harganya murah. Produk mereka, dia jadi orang kaya, punya pabrik kertas karbonase. Ya, waktu saya pergi mendoakan satu pabrik, terus yang selesai itu pasien, bisa nggak kita sebentar ke teman saya yang punya pabrik kertas? Saya bilang boleh, ya, karena masih panjang harinya. Saya ke sana, di tengah jalan Tuhan kasih lihat, saudara, Pakcik itu lagi dipukuli orang dalam penglihatan, lagi dikeroyok, dikebukin. Saya bilang sama yang nganter, Pak, ini kok saya lihat istri pemilik pabrik ini dalam penglihatan dikebukin banyak orang. Oh iya, begitu sampai saya sampaikan, Pakcik banyak mengalami aniaya dari langsung nangis. Sudah tenang, dia mulai cerita. Iya, suami saya orang miskin, saya orang miskin. Kami jualan ayam goreng di pinggir jalan. Terus suami saya Tuhan kasih hikmat bisa bikin tamatan SMP nggak ngerti teknik, bisa bikin mesin alat karbonase. Jadi kertas itu loh kalau nota karbonase. Terus kami jadi punya pabrik ini. Keluarga suami saya nggak terima.
Nah ini kan bukan warisan, mereka cari berdua, tuh udah keberatan. Betul? Ya memang itu saudara itu kokonya, tapi kokonya kan nggak terima warisan dari papanya, itu mereka suami istri cari, kenapa ribut? Ya saudara terus apa? Bingung, ngamuk terus ingin masuk ke dalam, ingin pokoknya istilahnya ini kita punya. Kita punya dari mana? Terus apa? Mau pas si Paci ini sakit, bawa pendeta datang. Pendetanya langsung ngomong, bertobat. Kenapa kamu sakit? Karena kamu begini sama ipar-iparmu, sama mertuamu. Karena sudah diinformasikan dulu di jalan. Makanya begitu saya dari Pandaan berangkat, Tuhan kasih lihat Paci ini lagi dipukuli banyak orang. Saya sampaikan sama dia, Paci benar di mata Tuhan. Dia bilang apa-apa, saya ingat saya orang miskin. Tiap bulan saya kasih mertua saya sekian juta, kasih apa ipar-ipar saya kasih semua. Tapi mereka nggak puas. Udah, lihat di sini. Kalau saudara undang pendeta yang peka, saudara setel dia. Tentunya saudara Pak Pendeta, suami saya, nanti begitu saudara punya suami ketemu pendeta, itu pendeta langsung ngomongkan yang saudara omongkan. Luka habis siswa. Kenapa? Kok dengar separuh sepihak? Dia harus cari yang peka. Supaya kenapa tuh? Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Supaya jelas. Kalau enggak enak. Yang laki yang datang, istri saya itu Pak cerewetnya minta ampun. Bersyukur dia cerewet. Pandanya mulutnya masih normal. Betul? Kalau dia enggak, terus enggak cerewet lagi. Saudara malu aja jalan-jalan. Kenapa? Mulutnya miring. Betul? Jadi kembali ke sini. Kekristenan tidak merupakan apa? Sebuah tradisi dan ritual belaka. Tapi kekristenan merupakan mengenal pribadi Tuhan, ngikut maunya Tuhan, bukan ngikuti saran orang, pendapat orang. Kalau kita ikut apa katanya si ini, kita bingung sendiri yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, jadi apa? Harus ikut Tuhan. Untuk bisa ikut Tuhan apa? Oke, saudara diajar dulu dasar-dasarnya di gereja, di persekutuan oleh ulama Tuhan. Terus apa? Saudara mau diajar sendiri lewat masalah pergumulan sehari-hari saudara. Itu ajaran langsung. Banyak orang, Pak, tolong. Apa yang saya bisa tolong? Bapak doakan. Uli kok bisa ngatur bos? Betul, kalau saya ngotot ke Tuhan, Tuhan tolong anakmu. Tuhan bilang, aku lagi didiknya, jangan ikut-ikutan gendut. Betul? Nah, saudara maaf kata konsep tentang genduk itu aja belum betul-betul ngerti. Sehingga saudara pikir genduk itu berkuasa ngatur bos. Amin. Kenapa bisa genduk ngatur bos? Karena mungkin saudara maaf kata. Ya saya kasihan sama anak-anak kecil, terutama yang orang tuanya mampu. Kenapa? Dari kecil bukan diperlu oleh mamanya, tapi oleh genduknya. Betul? Ya kenapa? Karena dari kecil dibiasakan mama nggak mau repot-repot ada dandan kamu sama mbok. Betul, mama udah cantik kan? Akhirnya apa? Ternyata genduk penuh perhatian, penuh kasih. Amin. Halo saudara tinggal pilih. Kalah untuk menang atau menang kemudian kalah. Halo. Saudara, enaknya menang-menang, Pak. Katanya firman bilang ku menang. Iya, saudara tahu kalau laki perempuan nih yang terus menang. Saudara, lama-lama mendem, ngempet, terus ngabur. Betul? Kalau perempuan cuma mendem, paling nangis di persekutuan. Ya, tolong doakan. Padahal mulutnya normal, nggak ada doa sendiri. Amin. Kalau ngomel pintar. Baik. Loh, itu karunia loh, saudara. Tuh. Saudara. Makanya saudara dan saya tahu, ya. Sejak dari zaman Adam dan Hawa, tanpa disadari, wanita itu punya keinginan apa? Kerinduan tersembunyi untuk bisa ngatur suami. Buktinya, ular kok ke si Hawa. Terus Hawa mempengaruhi suaminya. Halo, betul apa tidak? Kalau ular ke Adam, paling Adam bilang, gua lagi repot namain binatang, pergi. Amin. Tapi kalau istri lagi bengong-bengong di rumah, amin, begitu ular dapat, wah gua dihargai. Kenapa? Terus apa? Kasih saran, kasih masukan supaya kenapa? Ngatur suami, betul? Halo, jangan saudara nanti kesaksian saudara suami saya takut sekali sama saya. Oh jangan, itu turun langsung. Ya, itu tidak boleh bersaksi seperti itu. Ya, tapi kalau suami saya sayang sekali, nah itu boleh.
Saudara, jangan kalau suami saudara takut, betul? Karena apa? Saya yang kaya, Pak. Oh, dia dulu pembantu papa saya. Wah, kasihan saudara. Ya, kasihan. Ya, apalagi diinget-inget, betul? Dulu kamu harus ingat kamu nikah sama saya cuma bawa. Saya nggak lanjutkan, saudara, yang lanjutkan. Nah, itu. Ya, terus mulai cari-cari kesalahan. Mungkin saudara berasal dari keluarga kaya, suami saudara mungkin kurang kaya. Tapi bukan berarti karena kedudukan saudara bisa kemudian apa? Karena kedudukan kekayaan saudara bisa membuatnya harus tunduk. Alkitab tidak mengajarkan begitu, tetap aturannya tidak pernah berubah, terserah kondisi ekonominya bagaimana. Juga laki tidak pernah bilang jajah istrimu kalau dia bodoh, jajah istrimu kalau dia cuma ibu rumah tangga. Tuhan bilang kasih biar dia cuma nggak bisa kerja, mungkin nggak bisa usaha, cuma bisa berkasih anak. Loh, banyak lagi mau datang gitu kan, kamu cuma nggak bisa uang, kamu nggak bisa cari uang. Loh, istri juga bilang, loh kamu nggak bisa beranak. Iya nih, lah kalau gini kan ramai rumah tangga, nih. Sudah diatur sama Tuhan, tugas masing lakukan dengan baik. Ibu-ibu juga saudara perhatikan, wanita itu dibikin sama Tuhan indah. Amin. Betul tidak? Pakai baju miring, kasih juga, apa renda, kasih bordir, semua bagus ya kalau dipasang di perempuan. Coba laki. Betul, saudara pasti bilang ini perlu pelepasan. Saudara, makanya ibu-ibu juga jangan lupa berdandan. Jangan cuma apa saya yang penting sudah pergi gereja, yang penting dia sudah pergi persekutuan, nggak mungkin dia aneh-aneh. Terus nggak ngurus diri, perlu. Saudara. Kenapa? Saudara harus ingat mata laki-laki nggak pernah tua, itu bedanya. Ya, kalau mata perempuan bisa cepat tua, begitu punya anak, ya sudahlah, sudah ada anak, lihat anak. Matanya langsung berubah. Kalau laki enggak, saudara. Biar anaknya 6-7 ada yang meli, wadah jangan. Itu siapa? Itu laki-laki. Ya, makanya rawat diri. Ya udah, kalau ada waktu, ada dana, ikut senam kayak ikut terap, jangan bilang dia harus menerima saya apa adanya. Nah, ya. Alkitab pun bilang wanita itu berdandan. Tapi yang paling penting adalah apa, saudara? Bukan cantiknya, saudara, tapi dandanan manusia rohaninya. Saya sering ketemu saudara di airport, gaya sekali, bawa HP, bawa iPad, gini terus duduk. Saya ngeliat aja enggak. Kenapa, saudara? Nggak menarik. Kenapa? Mau sok, mau pamer, mau membuat sebagai wanita jet set. Nggak bisa, kelihatan orang kampung. Kelihatan. Kemarin saya di airport kan mau berangkat ke Surabaya, saya lihat ada satu. Wow. Mending saya browsing di iPad. Nggak menarik. Walaupun sangat cantik, saudara, kenapa? Rasa lain. Ya, saudara, kalau saudara punya mau didandani Tuhan, ya, mau diproses Tuhan, mau hati saudara dan saya itu dirubah, itu jadi orang yang menarik, saudara. Ya, tapi secantik apapun, coba laki-laki di sini, secantik apapun istri saudara, ya, menurut mungkin saudara punya pacar 10 dulu, terus ini yang paling cantik yang saudara pilih jadi istri, tapi saat yang ngeyel, dia ngelawan, itu rasanya kecantikannya hilang kan di mata kita, betul nggak laki-laki? Jujur? Iya. Betul, tapi kalau dia manis, dia baik. Betul, walaupun mungkin dia bukan yang tercantik dulu di pacar kita, tapi tiba-tiba dia jadi begitu menarik. Saudara, kalau saudara punya suami, masih ada orang mau, saudara harus berterima kasih. Berarti saudara matanya normal. Amin. Perempuan lain juga masih mau. Tapi kalau tak ada satu pun perempuan mau, saudara, itu sial betul. Ini kok mau sama tidak ada orang yang tidak ada orang mau. Amin. Bedanya cuma apa? Lah, orang tertarik kan tergantung dia mau enggak. Betul? Iya kan? Jadi jangan Tuhan berikan aku suami yang tidak bisa aku selingkuh. Tidak ada orang satupun yang mau. Ini salah doa. Ya, betul? Iya enggak, tapi berikan Tuhan siapa orang yang baik sehingga semua orang bilang betapa beruntungnya Taci itu. Iya kan? Tapi kalau orang tertarik kan bukan berarti dia dosa. Kenapa? Loh, orang tertarik tapi dia tetap setia kan nggak masalah. Amin. Apalagi misalnya terus ketemu sama mantan pacarnya dia, pasti saudara nyanyi ku menanti. Iya dong.
Iya enggak? Tapi kalau saudara punya pacar, terus saudara ditinggalkan, dia kawin sama yang lain, ketemu, rasanya Kathy, saudara. Betul? Pasti bilang, Pak, pergi Pak. Oh, iya apa enggak? Kadang masih ada perasaan seperti itu, saudara. Makanya dulu ketika saya kecil, saudara, saya tidak mengerti. Ya, masih saya kecil itu, saya lihat apa? Kalau orang sudah menikah, tapi salah satu mungkin pacarnya itu pasti berantem. Saya masih kecil, saya nggak ngerti kenapa, kan nggak ngerti cinta, masih kecil banget, ya. Tapi sudah saya besar, harus saya ngerti, saudara. Ternyata apa? Walaupun sudah nikah, tapi kalau menyinggung masa lalu, itu pasti menimbulkan luka, betul? Apalagi kalau kau sebagai istri sudah menderita, sudah mau ini, masih diingetin dulu, betul? Nah, dunia ini memang tidak adil bagi perempuan, saudara, betul? Dunia ini tidak adil buat perempuan, amin. Nah, ya tidak adil. Kenapa? Laki boleh bebas, betul, perempuan nggak boleh. Betul. Tentunya waktu saudara masih muda, masih paling saudara cuma berdoa, Tuhan, arahkan matanya kepadaku, arahkan matanya kepadaku. Dan saudara nggak mungkin. Ya terus, gitu nggak mungkin. Cowok itu pasti, ini kok agresif banget. Saudara, betul. Iya, akhirnya apa? Langsung dicap murahan nih kalau agresif. Betul. Tapi kalau nunggu pun nggak ada yang dekat, kadang-kadang harus harga turunin dikit. Itu daripada pasang mahal ke orang lewat, wah, akhirnya apa? Turunin dikit. Diskon 30%, masa promosi. Ya, makanya saudara yang sudah punya anak gadis juga masih cerita. Kenapa? Harus hati-hati sama monster yang jenisnya laki-laki itu. Betul? Ketika saudara dikubur, saudara adalah seorang putri. Amin? Betul, dihargai, ditanyai, dibelah. Begini sudah nikah, detik mulai menikah itu mulai terjadi penurunan perlakuan. Biasanya begitu, amin. Begitu pendeta tumpang tangan, detik itu saudara harus mengerti, dia mulai akan berubah. Betul, yang simpen marahnya selalu bilang kau paling cantik, mulai bisa maki-maki, pisu-pisu. Itu sudah biasa, itulah laki-laki. Makanya saudara lihat kalau di stadion sepak bola sedikit perempuan nonton, laki-laki paling banyak. Kenapa? Memang sifatnya seperti itu. Jauh dikejar, dekat ditendang. Betul. Iya loh, saudara. Nah, sekarang tinggal saudaranya bisa membuat dia tetap bertahan, membuat dia akan puji saudara. Saya pernah ketemu sama satu orang pejina. Satu orang laki yang brengsek ganti-ganti perempuan. Tapi dia ngomong apa? Saya itu bangga sama istri saya. Saya tahu singkong ini bajingan, saudara. Ya, penjahat kelamin kata orang. Ya, tapi dia bisa saksi apa? Istri saya begini dia sabar, saya gini dia diem, saya gini istri saya luar biasa. Kata belum tobat, tetap bilang istriku luar biasa. Halo, dia ngomong gitu sampai dia bilang, iya tapi ini istrimu luar biasa, engkau juga luar biasa. Kenapa? Tuhan pertemukan yang luar biasa dengan yang luar biasa. Ini luar biasa jahatnya, ini luar biasa sabarnya. Haleluya. Betul, jadi tetap bertahan. Saudara pikir maka ya? Makanya saya sering khotbah, orang yang dinikahkan sama Tuhan itu bukan berarti cocok sejalan, terus apa lagi? They live happily hereafter. H.C. Anderson. Bahagia selamanya enggak, justru saudara dinikahkan sama pria yang tidak ada wanita lain akan tahan sama dia. Cuma engkau. Saya ulang supaya sadar, saudara. Jangan, Tuhan aku bilang, Tuhan bilang apa? Dari database di sorga, engkau yang paling tahan. Maka aku pertemukan engkau dengan dia. Betul? Dan jangan ketawa dulu, laki juga sama. Ketika engkau dinikahkan sama si istrimu itu, Tuhan juga bilang apa? Ini yang paling tahan sama kelemahannya, bawelnya, rewelnya, ngeluhnya, dan lain-lainnya. Jadi, ini cocok. Tapi kemudian dinikahkan kan, saudara sudah punya tugas mulia nih. Betul? Betul? Yang ini mengasihi, yang bawel, rewel, dan lain-lain. Ini apa? Tunduk sama yang itu tuh. Amen. Ada yang nggak bisa cari duit, kerjanya malam melulu. Tunduk. Halo. Enak tunduk sama yang bisa cari duit banyak. Biar dia ngomel, kita pergi shopping. Amen. Ini ngomel. Cuma ngomel. Nggak ada plus-plusnya. Saudara berkaca punya kan. Tuhan, mengapa seperti ini? Apa dosaku? Terus cari pendeta, kutukan apa saya? Ya, itu saudara.
Jadi kembali, senang saya perhatikan. Ya. Jadi kalau saudara bilang ini jodoh saya dari Tuhan, ya, terus apa? Saudara punya tugas menerima kelemahan kekurangan dia. Karena itu Tuhan yang pertemukan saudara sampai saudara jadi menikah. Pegang, jadi jangan Tuhan. Ya, saudara bilang aku mau kasih siapa? Amin, amin. Engkau yang kulihat paling kuat sama dia. Amin. Jangan, loh kalau yang paling kuat shopping mau Tuhan loh. Ini saudara nggak bisa pilih tugas dari Tuhan. Masing-masing punya tugasnya sendiri. Saya kagum sama laki-laki yang saya kenal, saudara. Dia jahat tetap dia bilang istrinya baik. Jangan sampai gini, waduh istri saya jahatin balik ke saya. Roh, saya ketemu saudara, hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan. Ya, tempatnya besar. Suaminya sudah meninggal. Selesai khotbah di gereja dia cerita, Hasan, sesudah suami saya mati, baru saya lihat semua kebaikan. Dia selalu ngalah sama saya, Pak Hasan. Saya yang galak sekali, saya yang keras sekali. Dia ngalah terus. Begitu mati, baru dia bilang, ternyata suami saya baik sekali ya. Dia ngalah. Sesudah mati, baru bisa ada catatannya. Makanya bisa jelek apapun suami saudara, dia itu tetap banyak kebaikannya. Minimal memberi saudara status sebagai istri. Betul? Tadi di KTP ditulis pekerjaan mengurus rumah tangga. Betul, daripada pekerjaan mengurus rumah tangga orang lain. Betul saudara? Iya tidak. Terus yang kedua, minimal ada pergumulan yang jelas. Amin. Tuhan, kalau pergumulannya jelas daripada Tuhan siapa mana. Itu nggak jelas. Penting dia yang di sebelah saudara itu. Amin. Dan setiap pagi saudara bangun, saudara lihat monster itu makan lapis aja dari Tuhan. Amin. Jadi bersyukur. Kenapa saudara? Alkitab mengajar kita bersyukur. Jadi jangan selalu lihat kenapa suami orang lebih baik. Kenapa suami orang, misalnya, waduh suami Celi bisa gini gitu. Waduh. Semua orang saudara pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Saya ambil dari majalah prioritas BCA yang bulan kemarin. Ya, apa? Diceritakan di situ. Kebahagiaan itu apa? Ada sepasang suami istri petani. Hujan-hujan pakai payung, payung daun pisang, jalan. Terus ada sepasang suami istri naik sedan mewah lewat. Si petaninya bilang apa? Pak, enak mereka ya, nggak hujan-hujanan ya. Gitu. Si yang naik sedan mewah ngomong apa? Enak mereka ya Pak, rukun sekali. Terus yang bahagia yang mana? Bingung saudara cari kata kebahagiaan itu yang mana? Tergantung apa? Di sini kita. Kebahagiaan itu abstrak, saudara. Abstrak, tergantung perasaan. Perasaan dilihat dari mana? Dari persepsi kita, dari nilai yang kita taruh kepada sesuatu, dari pendengaran kita. Contohnya, mana bisa bahagia kalau cuma naik mobil begini? Waduh, mobilnya tua, mana enak tuh. Tapi kalau dia rukun, biar tua mobilnya enak daripada baru begitu naik berantem. Amin. Coba saudara yang sudah nikah, makanan enak tapi lagi berantem makannya, enak nggak? Tapi makanan mungkin kurang enak tapi lagi mesraan, lalu lain. Amin. Amin. Banyak yang gini, kenapa? Aku nggak pernah ngalamin. Kasian. Makanya saya mau beritahu saudara, ya nanti kasih tahu anak-anak saudara yang gadis, jangan nikah sama pendeta. Kenapa? Pendeta nggak tahu cara nyenangkan perempuan. Nikah sama mantan playboy, dia paling tahu cara nyenangkan perempuan. Loh, iya benar. Dia bisa bikin rayu perempuan, membuat dia merasa diayun-ayun, disayang. Itu playboy. Kalau pendeta apa? Yang aku ingin ngomong, enggak, masalahmu bawa dalam doa kamu. Betul? Iya enggak? Baru jalan di toko ada sale langsung apa? Jangan hidup kepentingan, berpadanan dengan apa yang ada. Ya, nikah sama apa? Mantan playboy. Jangan nama playboy, mantan yang sudah tobat. Jadi dia ngerti, wanita suka dimanja, wanita suka gini. Dia paham karena coba ada 10 korban percobaannya. Jadi begitu nikah sama saudara, dia akan sayang banget. Kalau sudah bertobat. Iya dong, kalau belum dia nggak ngerti. Saudara lagi pacaran aja udah berani bentak-bentak, gebuk. Kemarin ada baru pacaran dari pacar.
Aduh, saya bilang, kok buta yang perempuan ini? Pacaran tadi hanya dijambak, dikebuk, masih cinta. Mungkin dia bilang apa? Tuhan, aku menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Ya, saudara, makanya ibu-ibu mesti pengalaman. Kenapa? Nah, saya mau beritahu ya, bedanya mata orang tua sama mata orang muda. Mata orang muda, lihat tulisan sekecil apapun masih bisa baca. Betul? Betul tidak? Mata orang tua, lihat tulisan kecil, itu kayak semut numpuk. Betul? Tapi bedanya saudara, mata orang muda yang jelas bisa lihat huruf, bisa baca, bisa melihat sampai hal yang paling kecil, justru nggak bisa lihat tentang jodoh. Amin? Buktinya tabrak dan hancur. Betul? Tapi kalau mata orang tua bisa lihat, nih, jangan nih. Kenapa? Tuh ininya pendek nih, pelit nih. Loh, saudara mungkin aneh. Saya hamba Tuhan yang percaya di dalam tubuh kita Tuhan kasih ciri-ciri kita. Tuh, Bapak kok percaya? Saya percaya. Kenapa, saudara? Ya, Tuhan kasih ciri-ciri sifat kita di tubuh kita kelihatan kok. Mukanya orang kasar, galak, keras, itu kelihatan dari mukanya. Nggak usah saudara belajar. Iya dong? Betul? Kalau yang orang sabar ya dari foto, oh ini orangnya sabar. Ya dari mukanya kelihatan. Ada juga, oh ini orangnya lembut, luarnya, dalamnya minta ampun. Jadi, nyata. Makanya jangan salah, saudara. Ya. Itu, saudara. Banyak orang sudah nikah seperti itu, andai sama dia, andai bukan sama yang ini. Saudara, kadang banyak orang berpikiran tidak logis. Kenapa saudara akan merasa saudara akan bahagia sama yang itu, sama yang sekarang tidak bahagia? Padahal itu belum tentu. Karena saudara tidak jalani, maka saudara menganggap seperti itu. Banyak yang baru jalan, bubar. Maka waktu dia bilang, saya ketemu, saya bilang, nggak gitu. Nah, kalau dia nangis kan, ya bagaimana saudara ya, masa lalu saudara. Ya, minimal kan ya ada simpati. Ya kan, nggak ada simpati mentari XL. Dan bahagia. Makanya saudara-saudara ini juga hati-hati kalau BB, PIN terus tambahin sama mantan teman sekolah dulu yang naksir saudara, apa-apa tolong hapus semua. Kenapa jangan berikan iblis tempat berpijak? Ya nggak apa-apa, kita nggak ada perasaan apa-apa. Tadi berantem, saudara mulai curhat. Nah, lama-lama pasti. Jangan cari perkara, saudara. Iblis itu lebih pintar dari saudara dan saya, karena umurnya sudah sekian ribu tahun. Betul, jangan, saya nggak mempan dosa, nggak mungkin. Ya, justru tidak mungkin itu membuat itu mungkin. Ya, kalau saudara bilang mungkin, malah bisa nggak mungkin, karena saudara selalu jaga-jaga. Tapi kalau sudah yakin nggak mungkin, malah bisa jaga. Ada yang seperti itu, ada saudara. Karena asikan BB, akhirnya apa? Ketemuan, cerita-ceritaan. Terus ngapain? Pergi hotel berdua. Ngapain? Saudara tahu selanjutnya. Ya, awalnya sederhana. Iblis itu nggak pernah jatuhin orang langsung dilempar begitu, nggak pernah saudara. Dorong pelan-pelan, dorong dikit-dikit, saudara. Ya, jadi sekarang yang sudah punya suami, punya mertua, bersyukur. Amin. Mungkin mertuamu brengsek. Amin. Enggak semua mertua baik loh, saudara. Amin. Loh, enggak semua mertua baik. Ada yang merasa apa? Saya punya anak, sudah saya sekolahin tinggi-tinggi, dapat elu. Ya, untung dapat dua. Mau dapat yang lain menderita. Amin. Loh, iya kan? Saudara. Jadi kembali ke sini sekarang, kita mau lihat yang pertama, jadi murid. Berhenti sudah cuma liturgi, ritual. Saudara pulang pergi gereja, saudara harus meningkat sampai dididik Tuhan mau. Kalau dididiknya gimana? Nggak cuma dari khotbah, kalau didikan Tuhan, dari hidup sehari-hari gimana kita bersikap, bagaimana kita berkelakuan. Saya pun gitu, saudara. Ya, tahun-tahun kemarin saya dididik Tuhan luar biasa. Ya, rasanya sampai saya bilang, Tuhan tak bunuh ya Tuhan, tak bunuh Tuhan. Karena itu terlalu, saudara. Ya, karena saya dari kecil kan main dunia. Ya, tak bunuh ya Tuhan, ya tak bunuh, ini kelewatan. Ya, saya dididik terus, tapi nggak berani bergerak. Bukan nggak punya, tapi nggak berani. Ya Tuhan, tolong saya supaya diam, tolong saya supaya diam. Sakit, saudara. Ya. Ini apa sekarang di sini? Didikan Tuhan membuat saudara apa? Ikut Tuhan, bukan ikut gereja, ikut pendeta.
Saudara kalau mau dididik Tuhan, siapapun yang khotbah, saudara bisa terima. Tapi kalau nggak di gereja, bentar dulu, gereja bilang ini orang benar. Pada saya bilang ini orang benar. Terima. Yang terakhir, biar cepat. Ya, yang di bawahnya. Lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikut. Orang yang mau jadi murid dididik itu dia ikut Yesus. Bukan ikut yang lain-lain. Dan kalau saudara punya email, saudara mau saya forward ke saudara email dari Amerika. Ada hamba Tuhan yang Tuhan kasih tahu. Dia bilang apa? Peringatkan orang Kristen. Jangan kecewa besok kalau aku bilang aku tidak pernah kenal kalian. Karena kalian tidak pernah bergaul pribadi sama aku. Jangan harap aku kenal kalian. Ya. Jadi apa sekarang? Oh enggak, pendeta saya aja. Penginjil. Nanti si pembicara aja yang doain saya. Saya sendiri ya doalah kadang aja. Saya kan enggak masih banyak dosa, masih gini-gini. Jadi doa lebih manjur orang lain. Jangan kecewa kalau saudara nggak pernah bergaul sama Tuhan. Tuhan bilang nggak kenal, kamu nggak pernah bergaul. Iya. Terus caranya gimana? Ya dipepet. Saudara sampai apa? Saudara telepon orang tidak ada jawaban. Saudara tidak doakan orang tidak ada perubahan. Tapi saudara sendiri berdoa. Saudara berdoa, saudara sudah berubah dari suka mewakili sekarang ambil tugas sendiri. Terus apa? Saudara berdoa terus mengalahkan keputusasaan, mengalahkan kekecewaan, mengalahkan kemarahan saudara sendiri. Itu saudara berdoa. Pada level tertentu Tuhan bilang apa? Cukup iblis. Aku sudah temukan dia seperti yang aku mau. Tinggalkan dia. Tapi kalau Tuhan bilang aku belum temukan, iblis mau mana bantu-bantu. Ya, iblis itu pekerja gratis, saudara. Betul? Dia bekerja mengganggu, menjatuhkan kita. Upahnya neraka pun dia suka. Aneh loh. Jadi jangan kalah rajinnya sama iblis. Ini kalau layani suami kalau kasih duit. Betul, kalau dibeliin berlian baru sayang. Betul, mau dimandiin air anget ya. Amin. Tapi kalau ada hasil inisial itu nggak boleh beli, sayang mau dimandiin air mendidih ya. Jujur, siapa yang kasihnya nggak pernah turun naik angkat tangan? Stabil terus. Pasti ada turun naiknya kan di rumah tangga. Betul apa tidak? Kadang rasanya, gimana? Tak perkas. Amin. Kadang, iya apa ya? Iya apa ya? Iya toh saudara. Jadi jangan berharap saudara bisa terus stabil. Tetap ada guncangan. Tapi waktu ada guncangan jangan melorot turunnya kelewatan. Kebablasan. Begitu sadar, enggak Tuhan aku harus naik lagi. Begitu. Halo, makanya saya berharap tadi kan katanya udah kayak perangko, ya walaupun usia sudah segini mungkin besok ada pertambahan lagi saya kepikir ya. Nah, saudara, anak yang lahir ketika saudara rukun itu karakternya akan berbeda ketika anak itu maka dikandung ketika saudara berantem. Saya lihat sendiri, saudara, kelakuan anaknya beda banget. Kenapa? Lagi dibuat waktu rame. Karakternya masih rame, tapi kalau lagi sayang-sayangan, main. Halo. Makanya kalau saudara punya anak lagi pacaran sama anak orang, tanyain dulu papa mamanya, calon besan saudara, dulu ini enak dibuat lagi berantem apa? Ya, kalau berantem bentar dulu, cari yang lain. Kenapa? Pasti nanti karakternya beda. Saudara, anak itu diatur dari dalam. Dan ilmu pengetahuan membuktikan sifat orang dibentuk dari usia 0 sampai 5 tahun. Aneh tuh. Anak gitu, nggak ngerti apa-apa, sifatnya dibentuk dari situ. Ya, baik. Terus yang terakhir. Ya, sesudah pergi dari sana, ayat 21. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedius. Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Sekarang perhatikan. Ada yang Yesus datangi, ikut aku. Perhatikan. Ya, dengarkan saya yang tadi kita baca, ya. Yesus datang, ya, terus apa? Mari ikut aku. Terus ada lagi yang kedua, saudara perhatikan di situ. Ya, Yesus memanggil mereka. Sini. Yesus tidak datang ngomong dekat, ikut aku, tapi Yesus panggil. Sini. Jadi dua. Satu. Panggilan saudara, Tuhan langsung didik saudara dan saya. Tuhan langsung bicara sama saudara dan saya. Ada yang berupa panggilan jauh. Tuhan mengajar lewat mimbar, lewat hamba-hamba.
Jadi dua-dua harus iya. Jadi jangan gini, saya udah peka, saya nggak perlu hamba Tuhan, nggak perlu dengar khotbah, saya bisa dengar sendiri. Salah, itu kesombongan. Yang kedua, sini nggak bisa khotbah, nggak perlu saya ditegur lewat hamba Tuhan lain, saya nggak butuh nabi-nabi nyampaikan pesan Tuhan. Itu juga salah. Ya, cuman bedanya di Surabaya senangnya sama Nabi Perjanjian Baru, cuman ngebuat doang. Pakcik tenang, suamimu akan dirubah, segera dia akan berubah jadi jenazah. Iya dah. Terus pakcik ini pergumulanmu tentang rumah, aku melihat sebuah rumah yang putih dikelilingi orang-orang bersayap dengan pujian tiada henti-hentinya. Mau pulang, iya dah. Sudah. Terus ini ada kelihatan sebuah mobil. Betul saudara, ini mobil kelihatan indah sekali. Terus apa? Tulisannya ambulan. Orang Surabaya senang itu. Tapi kalau Tuhan bilang berubah, Tuhan bilang engkau sering iman turun naik, Tuhan bilang kau sering tidak percaya, beda. Saudara sedang dididik, bukan dijanjikan. Ya tadi terima. Kenapa? Saudara, kalau sampai saudara dan saya mau dididik, lihat di sini, mereka dipanggil. Tuhan nggak dekat-dekat, Tuhan manggil, dipanggil, nggak dideketin ikut aku, tapi dipanggil. Sekarang artinya ada dua juga lagi arti yang lain. Yang pertama, orang yang memang apa? Tuhan bilang ikut, Tuhan suruh. Nah, saudara semua disuruh Tuhan. Tapi sekarang apa? Harus meningkat sampai tahu panggilannya. Saudara, kata Tuhan tidak ciptakan saudara cuma jadi ibu rumah tangga loh. Betul? Kalau jadi ibu rumah tangga Tuhan, maaf cuma dikaruniai apa? Pikiran cuma bisa makan, ngurus anak, beranak, dandan. Betul? Cuman itu. Tapi saudara diberikan apa? Banyak sebenarnya talenta-talenta dan saudara harus temukan itu. Betul? Entah saudara seperti tadi jadi dikatakan kan, bisa apa melayani orang, mau apa mendoakan orang, mau kasih tahu ini loh harus begini sampai mereka pulih. Itu juga ada namanya panggilan. Jadi jangan sampai cuma apa menikmati terus nggak tahu panggilannya. Saya yang penting pergi gereja, pulang pergi besok mati diantar ke Sentiong. Bukan. Saudara punya panggilan, saudara harus tahu saudara jadi pendoa kah, saudara jadi apa, itu harus ketemu supaya hidup saudara berarti. Saudara, saya pernah sampaikan sama saudara ketika saya khotbah di gereja, Tuhan bilang apa? Pemain musik, engkau adalah hambaku, engkau bukan pemain musik, engkau seorang gembala. Di Surabaya sih. Ya pendetanya nggak senang dong pemain musik yang saya suruh keluar, karena Tuhan bilang dia seorang gembala. Kemudian akhirnya dia percaya, dia imani, dia keluar, dia jadi gembala. Sekarang sekitar daerah apa namanya? Rungkut kesana. Ya jemaahnya sudah mulai ratusan. Saudara, dia punya panggilan. Nah saudara bukan hanya ibu rumah tangga, terpanggil untuk apa? Shopping kalau ada sale. Iya dong. Terus apa kalau ada rezeki suaminya gede, beli perhiasan mewah-mewah, beli macam-macam. Bukan itu aja. Halo. Jadi apa? Kalau sudah dididik Tuhan mau, nanti Tuhan kasih tahu saudara panggilannya apa. Kalau sudah nurut mau dipanggil, nanti Tuhan didik lagi saudara supaya bisa melakukannya. Saudara. Ya, jadi Tuhan tuh nggak pakai teori. Semakin saudara ngalami, waktu saudara ngajar orang yang saudara alami lebih mantap daripada saudara ngajar yang saudara nggak alami. Halo. Jadi sekarang jangan minta doa Tuhan tangking masalahku, tidak perlu. Ya, jangan minta doa Tuhan segera jawab aku, tidak perlu. Tuhan sudah menetapkan setiap sesuatu ada masanya, ada masa menangis, ada masa tertawa. Ada masanya kita menabur, ada masanya menuai. Betul? Jadi sekarang apa? Mungkin sedang kita menabur doa, kita menabur apa dalam jeritan, tangisan, berseru. Nanti waktu mulai masanya kita panen, itu plus bunganya. Iya? Saya ngalami, saudara. Saya pernah kasihkan sama saudara, tahun 90 saya dipanggil, sampai 96 saya nggak punya duit. Sampai 96, 16 tahun sudah saya tinggalkan pekerjaan, saya nggak pernah punya duit. Uang saya di bank ya segitu aja geraknya. Nggak ada gerak. Rasanya Tuhan, umurku hampir sesuai waktu itu. Saudara bisa bayangkan umur 40 nggak punya apa-apa. Bingung, saudara, stres. Kenapa? Tuhan sebentar lagi gocap. Nek sudah gocap, lacap. Wah, ya udah tunggu mati aja nih. Betul, tunggu dimasukkan ke peti. Paling teleponnya Aryo sama itu. Ya, saudara, saya sampai Tuhan. Aku udah tinggalkan pekerjaan sekian tahun. Karena aku nggak punya apa-apa.
Ya, bingung saudara, jangan pikir saya beriman terus haleluya, pusing. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, genap masuk tahun ke-16. Mulai saya masuk ke tanah perjanjian. Sebelumnya 16 tahun di padang gurun. 16 tahun, saudara bisa bayangkan dari hidup itu. Rasanya Tuhan ini setengah dari hidupku hilang ikut engkau. Ya, berdoa, bergumul, berdoa pelayan. Kenapa Tuhan bilang, nah, masa menuai belum tiba? Kenapa? Depositomu sama Tuhan belum jatuh tempo. Kalau engkau ambil sekarang, kena potongan penalti. Bisa ngerti maksud saya? Tapi kalau sudah tepat waktunya, Tuhan bilang, ini deposito jatuh tempo, malaikat bawa turun sudah. Baru enak. Iya dong, saudara. Jadi aku, Tuhan bilang apa? Kan kamu dulu deposito. Betul, ini aku hitung bunga berbunga. Ambil. Nah, sekarang saudara ini sedang nabung. Peraturannya nabung apa? Taruh 36 juta, dapat 2 iPhone. Nah, itu kan iklannya. Tapi selama 7 tahun. Iya, jadi sekarang Tuhan bilang, ayo nabung doa dulu, nabung ini selama sekian lama. Nanti. Kalau hidup saudara mulus saja, nggak ada warnanya, nggak indah. Amin. Tapi kalau hidup itu terlalu banyak warna juga stres. Betul, 12 warna pakai baju, wah bingung saudara. Amin, apa-apaan. Amin. Nah, jadi sekarang kalau ada yang sedang nabung, tabungan belum boleh diambil, tunggu. Ada yang sudah deposito sama Tuhan, belum boleh ada diambil jawaban doa, pertolongan, tunggu sampai jatuh tempo. Kalau jatuh tempo turun kan? Tiba-tiba apa jadi gampang? Kenapa gampang? Karena masa sudah jatuh tempo. Ini belum jatuh tempo, kembang baru deposito 3 bulan. Pelan dulu. Ini depositonya 5 tahun udah kembang. Ya tapi saya sekarang butuh, cepat nggak tahan. Penalti. Halo. Sekarang pilih. Tunggu sampai waktu Tuhan saudara terima berlimpah, atau paksa sebelum waktu Tuhan saudara terima asal-asalan. Silakan. Terserah. Sekarang kita akan berdoa buat itu. Ya. Mungkin saudara berdoa buat suami saudara, ya ini cuma berubah-berubah biasa lah. Nanti berubah lagi kembali ya, berubah-ubah. Atau benar-benar dia berubah, dia senangkan Tuhan, dia hidup benar-benar memuliakan Tuhan. Saudara tinggal pilih. Jangan bagaimanapun caranya saudara cari pendeta, cari siapa, paksa cepat. Pada waktunya saudara akan apa? Dari yang saudara inginkan, baik itu perubahan rumah tangga, ekonomi, apapun, saudara akan terima lebih dari yang diharapkan. Nggak minta lagi supaya dipercepat jawaban, nggak maju lagi untuk ditumpang tangan supaya dilepas dari pergumulan dan masalah. Sampai waktunya Tuhan, aku nunggu. Sampai Tuhan bilang, ya sudah cukup karaktermu, ya sudah cukup didikanku, baru lepas. Baru iya. Halo. Nggak ada amin, heran. Mas Denny, Pak, pengajaran ini. Nanti cari pendeta lain aja yang ngajarnya lebih enak. Kita berdoa. Bapak, sudah hamba sampaikan. Sudah hamba sampaikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sujud dan menyembah. Mungkin ada pesanmu di waktu yang singkat ini sebelum hamba turun. Kalau ada hamba sampaikan. Kalau tidak ada hamba turun supaya jangan jadi liturgis. Selalu ada altakol, selalu ada doa pribadi, selalu ada nubuatan. Kami menjadi ritual lagi, saudara, kembali ke perjanjian lama. Ada Tuhan. Maksudnya apa Tuhan? Amin. Saudara, saya mau berdoa. Engkau kasih orang pinjam duit dan orang itu sampai hari ini macet pembayaran. Bukan engkau yang pinjam duit nggak bisa bayar, tapi macet pembayaran. Ada? Kalau ada, tolong angkat tangan. Di atas satu, ada lagi. Angkat tanganmu. Engkau kasih orang pinjam dan orang itu macet bayarnya, nggak bisa bayar. Taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mau berdoa. Roh kegentaran yang daripada Tuhan melanda orang-orang itu, sehingga mereka bisa membayarnya. Dan Tuhan menggerakkan mereka supaya tidak ada roh mengambil keuntungan dari utang-utang itu, tetapi punya ketulusan untuk menyelesaikan semua yang bukan hak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih. Amin. Yang kedua, Tuhan bilang kau punya kredit mobil dan sampai hari ini belum lunas dan kau sangat bingung ini lunas nggak? Terserah saudara. Saya lihat mobil dan Tuhan bilang anakku itu lagi kepingin ini supaya lunas ini mobil, tapi belum bisa bayar lunas. Mobil bukan sepeda motor. Mana orang? Tidak ada. Tidak ada. Terserah saudara. Mobil apa itu? Taruh tangan juga dong. Tuhan sanggup membuat itu lunas. Mobil itu tidak akan diambil kembali, tetapi akan diberikannya kepadamu, dan Tuhan akan membuka apa yang selama ini tertutup, dan Tuhan akan mengalirkan berkat yang selama ini tersumbat, sehingga itu bisa dibayar lunas bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi di masa yang singkat ini. Iya Tuhan. Iya Bapak. Iya Roh Kudus. Iya Rajaku. Iya Tuhanku. Iya Roh Kudus. Iya Bapa. Iya Roh Kudus. Iya Bapa. Ada Tuhan. Ada Bapa. Hanya itu Tuhan yang kau mau berbicara langsung. Maksudnya apa ya? Apa ini Tuhan? Amin. Saudara, saya tiba-tiba dikasih lihat Tuhan ada bekas sesuatu di sini. Saya nggak ada lihat satupun ibu-ibu di sini punya bekas sesuatu di sininya. Ya, nggak ada dari tadi. Tapi siapa yang makan kaplokan? Makan kaplokan dulu. Sini garis. Saya mau berdoa, nggak usah angkat tangan. Ya. Tadi puji Tuhan, Pak Yogi berapa sudah bersaksi bahwa tengkar saya apa nggak main tangan. Ya bersyukur saudara, takutnya main tangan kemudian istrinya mantan juara judo. Ya itu namanya cari malapetaka, betul akan dilempar keluar rumah itu. Ya saudara. Karena apa? Kalau sebagai laki-laki kita menang tetap malu, dia memang lebih lemah. Kita kalah lebih malu lagi saudara. Betul? Semua bekas dicakar-cakar. Malu, ya tidak ada untungnya saudara. Amin. Siapa di sini? Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Tidak usah orang lain lihat, saya akan butuh. Ini. Karena di alam roh ini berbekas dan belum hilang. Saya nggak lihat ada satupun, tapi saya melihat Tuhan kasih lihat TV yang itu ada bekas dihajar. Tuhan, siapapun anakmu yang bekas dikasari, bekas dianiaya ini, aku mau berdoa. Luka batinnya Tuhan sembuhkan. Dan mulai hari ini tangan suaminya itu Tuhan kuduskan. Tidak akan melakukannya lagi seumur hidupnya ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Satu lagi. Saya minta kesabaran saudara kalau Roh Kudus masih mau bicara. Siapa di sini? Harta bendamu, perhiasanmu dan lain-lainmu itu dihabiskan, diambil, dihabiskan, dipakai, dipinjam, di. Terserah. Saya tadi melihat di dalam lemari ada beberapa macam-macam perhiasan dan Roh Kudus bilang itu diambil. Saya nggak tahu dipinjam buat modal ya apa, Tuhan bilang itu diambil. Mana orang? Terserah saudara. Tidak ada mengaku. Tidak ada, mungkin aduh saya datang sama mertua saya Pak, nggak enak. Oke, ya kalau itu boleh nanti mengaku. Tapi kalau yang nggak mertuanya nggak di sini, iparnya nggak di sini, nggak. Ya, habis ini saya mau istirahat. Ya, jadi jangan sampai sudah diberitahu nggak mau maju, nggak mau angkat tangan. Ya, kalau begini kan biasa. Mungkin saudara mau pinjam untuk apa? Saudara punya suami pinjam untuk modal, mungkin untuk apa? Ya tahu yang ini yang baliknya. Ya mungkin juga dia nggak kerja sehingga dia habis, ya nggak tahu saudara. Tapi itu ada kumpulan perhiasan atau benda terus itu diambil. Ada orangnya taruh tangan di dada aja, nggak usah orang lain tahu. Taruh tangan di dada saja, nggak usah orang lain tahu.
Tuhan akan mengembalikannya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Apa milikmu itu yang diambil untuk keperluan dan alasan apapun, Tuhan tahu persis itu. Tuhan bukan hanya akan mengembalikannya, tapi akan melimpah-limpahkannya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mendukakan hatimu dia akan singkirkan, tapi apa yang membuat hatimu bersuka cita dia akan lakukan bagimu, karena engkau adalah anak kesayangannya, karena engkau berharga di matanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian satu lagi, saya melihat kendaraan, terus nggak ada duit untuk memperbaiki, butuh duit untuk memperbaikinya, dan saat ini belum cukup duit untuk memperbaikinya. Mana orang? Mana orang? Satu, ada lagi. Kendaraanmu butuh diperbaiki, belum ada duit, kata Tuhan. Tidak ada. Hanya satu orang. Ada yang bilang, saya ada Pak, tapi saya nggak mau perbaiki, mau minta baru. Enggak ada yang lain. Ya Tuhan kasih berdoa kok itu. Ya, baik. Tuhan, mari kasihani dia, adakan ya Bapak, supaya bisa diservis, supaya bisa dikendarai dengan nyaman, supaya jadi baik kembali ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya melihat sebuah mobil mewah. Ini sedan, kayaknya Mercy, ya, rambut dari bola lampunya. Saya mau tanya, di sini siapa sih ibu yang dari dulu kepingin dan bergumul buat mobil itu? Itu sedan mewah. Mana ya? Ya nggak salah, saudara mau minta apa saja, saudara punya Tuhan. Bapak saudara mau minta apa nggak salah. Anaknya mau minta dunia pun sama bapaknya nggak salah, masalahnya dikasih enggaknya aja. Ini jangan utama minta mobil mewah loh. Anak boleh minta apa saja sama bapaknya. Jangan pernah membatasi permintaan saudara sama Tuhan. Kenapa? Dia bapak. Betul? Minta aja yang gede-gede. Kenapa? Kalau dikasih separuh itu lumayan. Ya, gitu. Akhirnya, siapa orangnya? Kok ingin setan mewah itu sudah sangat lama. Malu? Wah, nggak enak Pak, saya dianggap rakus, kedagingan kan. Kalau saya nggak suka sedan, saya suka jeep, segala yang berbau jeep itu doyan saya. Mana orangnya? Halo. Aneh di sini. Satu. Mobil apa itu yang diinginkan? Iya? Mobil apa? Mercy kan? Saudara, Tuhan kasih saya lihat. Pernah cinta sama saya? Pernah cinta sama saya? Saudara, supaya saudara tahu apa? Yang kau inginkan Tuhan tahu. Yang kau mau Tuhan tahu. Cuma masalahnya sekarang gini, saudara senangkan dia nggak? Kalau saudara senangkan dia, saudara bikin Tuhan itu senang. Tuhan itu cengli. Bapak yang disenangkan anaknya pasti bikin senang anaknya. 16 tahun saya bikin dia senang walaupun saya nangis. 16 tahun saya bikin Tuhan. Saya pergi ke gunung-gunung, saya pergi ke pedalaman yang tidak ada saya ketemu penginjil satu pun di pedalaman-pedalaman itu. Ya, saya pergi di mana orang tidak pergi. Terus Tuhan bilang apa? Kau bikin aku senang, aku bikin kau senang. Tuhan tuh begitu. Tapi kalau kita bikin Tuhan sakit hati, terus kita bilang senang kan aku, kok enak? Siapa kita? Sudah berapa lama itu ingin mobil itu? Tidak terlalu lama? Mau dijawab lama berarti kalau gitu? Karena belum terlalu lama? Terserah. Baik. Tuhan dia menginginkan mobil Mercy itu. Tadi hamba lihat mobil itu Tuhan bagus sekali, mewah. Dan aku percaya kami akan mendengar kesaksian Tuhan bahwa Tuhan berikan dia. Bukan karena kami semua berdoa, bukan karena apa-apa, tapi karena dia memang Tuhan mau berikan dan Tuhan tahu kerinduannya. Karena Tuhan Bapa yang baik. Kami akan mendengar kesaksian, dia terima kendaraan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak mungkin yang terakhir sudah hampir jam 1. Iya Bapak. Iya Tuhan. Iya Roh Kudus. Iya Tuhan Yesus. Iya Bapak. Ada lagi yang terakhir Bapak.
Saya mau tanya, ini permintaan yang sangat sederhana, harganya pun tidak mahal, paling 15-an juta. Ya. Siapa sih saat ini yang sedang bergumul buat? Nggak tahu, sepeda motor ini untuk siapa? Nggak tahu. Ada orang. Ada orang di sini. Kalau yang hadir di sini saya yakin beli sepeda motor sangat gampang. Tapi Tuhan ngomong tentang sepeda motor aneh. Ada orang sedang bergumul buat sepeda motor. Siapa? Ya. Siapa? Mana dia? Kuliah. Baik. Si pernah cerita sama saya? Satu orang? Hanya satu? Hanya satu? Saudara, makanya kadang-kadang Tuhan tuh seperti nggak masuk akal. Dia bilang, Tuhan kan yang datang-datang nih 15 juta gampang buat baik. Tapi Tuhan bilang ada yang sedang berdoa buat sepeda motor. Sekarang, ya, saya minta izin Cik Eli. Saya boleh pinjam satu tas yang kosong? Kosongkan tas dan saya pinjam. Saudara, berapapun saudara mau kasih. 1.000, taruh 1.000. 500 rupiah, taruh 500 rupiah. 100-an rupiah saudara mau taruh 100 rupiah. Cik Suan. Karena Cik Suan kenal saya supaya saudara jangan bilang Sami ada joinan terus nanti kami bagi. Cik nggak pernah cerita sama saya benar-benar tentang motor itu? Tidak pernah sama sekali. Benar seperti itu? Saudara dengar sendiri. Saya sangat lama tidak ketemu, tidak pernah kontak-kontakan sama dia. Saya tidak tahu anaknya butuh sepeda motor. Loh kok enak? Gak tahu Tuhan tiba-tiba ngomong sepeda ini. Dan Tuhan ini orang ngomong pada mampu semua masa sepeda motor. Tuhan bilang sepeda motor. Ya, saudara taruh berapapun. Habis itu saya mau berdoa buat persembahan ini. Saya tidak peras saudara. 1.000 pun saudara mau masukkan. 500 rupiah masukkan. Tidak ada pemberian yang terbaik. Semua pemberian baik. Itu tambahan untuk anaknya. Selesai nanti persembahan tolong dibawa, saya mau berdoa. Saudara, sementara itu diedarkan, saya mau beritahu beberapa hal. Ya. Kadang ada kebutuhan, terus saudara disuruh menabur. Itu manusia yang menyuruh saudara, bukan Tuhan. Ya. Kalau yang ini tiba-tiba, makanya tadi saya perasaan agak ragu. Tuhan yang hadir sini buat mereka sepeda motor gampang, cuma 15 juta. Tapi Tuhan lagi ngomong ada kata Tuhan dengan keras yang butuh sepeda motor. Ya, saya nggak pernah ketemu Cisuan sangat lama, tidak pernah telepon, nggak pernah apa, sangat lama sama dia. Saya nggak tahu anaknya mau kuliah apa. Ya, tapi Tuhan bilang berikan. Ya, sudah tambahan itu. Kalau sudah, tolong dibawa di depan sih. Saya mau doa. Hanya ini saja kantongnya. Hanya ini kantongnya. Ada kantong yang lain lagi sudah diedarkan. Saya tidak tahu ini berapa. Pokoknya semua kita serahkan. Inilah yang namanya, kalau saudara diajar mengutangi Tuhan, ya, ada lagi. Ya, kalau saudara diajar, saudara mengutangi Tuhan dengan persembahan, tapi sudah direncanakan untuk apa, itu bukan mengutangi Tuhan. Itu namanya mengutangi Tuhan, karena Tuhan yang suruh. Tapi kalau saudara kita butuh untuk bangun ini, kita butuh, itu bukan mengutangi Tuhan, karena Tuhan nggak suruh detik itu. Ya, saya pernah berdoa. Tuhan, kau lihat berapapun ini hamba tidak tahu, hamba tidak lihat, hamba tidak hitung, hamba tidak tanya engkau juga berapa. Tapi mereka beri dengan kerelaan seberapa mereka rela. Dan kami akan serahkan kepada Cik Suan untuk tambahan anaknya. Tuhan, kami lakukan karena kami taat. Dan anak-anakmu lakukan karena mereka mau taat. Tuhan, engkau berdiri di tempat persembahan melihat. Mereka sudah mengutangi engkau, memberikan engkau pinjaman cash siang ini.
gantikanlah mereka dengan bersegera. Buat mereka mengalami kalau mereka bertindak secepat menu yang Tuhan mau, mereka terima secepat itu juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tolong diserahkan Cik semuanya kepada Yesus. Ya, seluruhnya kita nggak ambil 1 rupiah, nggak lewat kita. Ya. Sudah jam 1, ada yang punya anak bayi? Ada? Ada yang punya anak bayi angkat tangan? Tidak ada? Ada 1 orang harus pulang karena punya anak bayi. Ya, ada yang punya suami seperti anak bayi? Ya, harus diurusin, harus kita yang ngalah, harus gitu. Ada? Mandi sendiri nggak bisa, ambil anduk sendiri nggak bisa, kayak pos. Ya, itu juga anak bayi. Ini yang terakhir. Bapak sudah selesai, mungkin ada 1 lagi belum diserahkan. Apa ini Tuhan? Maksudnya? Apanya Tuhan? Jatuh, hilang, atau tercuri? Amin. Saudara, saya mau tanya saudara di sini. Siapa di sini itu jamu bukan hilang, ya, bukan hilang, jatuh, ketinggalan, kok nggak tahu taruhnya di mana, tapi jam itu sudah dicuri gitu. Jam itu dicuri orang. Bukan hilang karena taruh sembarang terus kau bingung, tapi itu dicuri orang. Ada? Loh, pokoknya habis ini jangan tadi saya yang tadi enggak habis. Ya. Tuhan bilang ada jam yang dicuri orang. Siapa yang kehilangan jam? Tidak ada. Halo, tidak ada yang kehilangan jam? Baru mau angkat tangan di sini dulu Cik, kemarin dulu Cik. 1 orang boleh berdiri di sini, jangan khawatir saya tidak penyakitan, tidak menularkan sesuatu yang berbahaya sehingga harus dihindari, ya. 1 lagi yang di belakang, yang kehilangan jam, bisa maju ke depan sebentar, ya, maju ke depan. Hilangnya di mana itu? Di rumah. Pembantunya dulu. Pernah cerita sama saya? Enggak. Mereknya Seiko. Kasih. Yes. Mereknya Gas. Sekarang saya mau tanya, sorry ya, saya mau tanya. Tuhan bilang gini, tabungan ada? Ada. Tuhan bilang dia ada tabungan bisa beli. Baru saya bilang Tuhan, piye? Tuhan bilang dia ada tabungan, cuman hilang. Ya, berarti apa? Dia nggak butuh dibantu karena dia ada tabungan, cuma mungkin belum sempat beli aja, jadi nggak butuh bantuan. Betul sih tabungannya ada? Ya. Kalau Tuhan bilang dua apa? Kita punya rekening di mana aja? 2 bank, nggak usah sebut bank. Tabungnya di mana? Punya 1 tempat atau 2 tempat atau 3 tempat? Yang utama 1 tempat. Terus 1 lagi kan? Iya. Tuhan bilang dia ada tabungan di 2 tempat, jadi nggak usah dibantu. Punya duit nih. Oke, saya tanya tabungannya di mananya? Roh Kudus bilang 2 tempat dia punya tabungan, jadi nggak usah dibantu. Ya tinggal pergi beli nih, ya. Oke. Nanti kalau mau cari yang mewah saya tahu di Jakarta aja. Ya, itu di di Hayam Buruk Plaza. Itu yang branded kayak Rolex kayak apa itu paling murah di Hayam Buruk Plaza, ya. Itu berapa lama hilang? Kira-kira 1-2 minggu. 2 minggu. Oke. Terus kepingin punya yang baru lagi? Kepingin punya yang kotak atau oval atau bundar? Ya, 1 serat. Oke, hadap ke sana dulu. Saudara. Ada orang yang bisa beli. Ada orang yang perlu nabung untuk beli. Betul? Jam Seiko paling 1 collection. Betul? Kecuali yang Seiko yang gold itu ada. Ya apa lupa saya. Aduh, kalau saya jam terus terang saya hobi koleksi. Jadi saya banyak tahu tentang jam. Ya, saya punya gini pun banyak. Pokoknya Casio yang G-Shock tuh yang punya banyak. Ya. Saudara, tapi Tuhan bilang sama hati saya. Ya, ada 1 orang yang dari tadi Tuhan bilang kau yang disuruh beliin dia. Tidak banyak orang, 1 orang. Tapi di hati saya Tuhan suruh bagi. Itu kalimat yang kau dengar di hatimu, bagi. Bagi kepada dia. Bukan suruh belikan dia jam, tapi di hatimu Tuhan ngomong bagi. Dan ada orang.
Saya tidak sedang intimidasi, hipnotis engkau untuk kasih dia sesuatu. Saya cuma sedang mengecek Roh Kudus suruh apa kepadamu. Satu orang. Tuhan bilang bagi sama dia. Tidak ada. Padahal ini sudah sekian kali belajar kepekaan, retreat mendengar suara Tuhan. Ternyata suara setan yang lebih banyak. Yakin. Satu orang. Yakin, Ci? Sebenarnya bukan Paci yang disuruh. Tuhan nggak suruh Paci, nggak boleh gerak-gerak sendiri. Anak itu kalau kita punya kan gerak-gerak sendiri kita bisa marah. Ya, tolong maju ke depan. Saudara, sebenarnya di persekutuan ini Tuhan banyak bicara ke hati saudara. Ya, cuman kadang-kadang ya karena terbatas waktu saya nggak bisa beritahu. Sementara saya khotbah Tuhan bicara apa, nggak bisa. Ya, karena waktunya jadi lama. Saya mau tanya dulu dia. Iya, bisa maju sebentar, jangan ya maju saja, nggak apa-apa, nggak akan disuntik di sini ya. Jangan khawatir, ya. Dia hanya butuh jam, saudara. Ya, saya juga paling benci penghiburan kosong. Oh iya, doakan. Buat apa dong? Orang butuh dana nggak harus pakai doa. Iya. Apa sih yang dirasa kok tadi maju ke depan? Saya tidak rasakan apa-apa, Pak. Cuma ini belikan. Tergerak benar-benar rasanya ya? Tidak, rasanya cuma. Tapi saya di situ kalau saya tulisin, saya dengar kata-kata. Apa yang saya juga pribadi berkata. Udah ada kata bagi. Dia mendengar bahwa dia harus membagi sesuatu. Ya, silakan langsung, jangan melalui kami lagi. Paci, tolong beli jam, tidak beli yang lain-lain. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tapi jangan saudara percaya kalau ada hamba Tuhan ngomong gini, mobilmu sekarang serahkan, jangan. Ya, Tuhan bicara ke hatimu, jangan, itu intimidasi. Terus apa? Serahkan 50 juta, 100 juta, jangan percaya. Kenapa? Kalau dia ngomong buat dirinya, itu jangan percaya. Kenapa? Itu nubuatan palsu, karena nubuatan palsu datang dari suara hati. Saya nggak kenal Paci yang tadi, saya nggak ada hubungan keluarga, mati saudara kasih apapun nggak menguntungkan saya. Satu lagi, engkau selalu mengeluhkan matamu, aduh nggak tahu nih mata saya kenapa, mata saya nggak ada lihat orang dari tadi digosok matanya, pijet, tapi selalu nggak tahu mata saya kenapa, nggak tahu mata saya. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Keluhanmu di matamu parah. Kenapa? Anda berdiri saja pegang bagian yang sakit. Paci pegang yang sakit. Pegang bagian yang sakit. Kami hamba Tuhan tidak bisa menyembuhkan, tapi Yesus kami bisa menyembuhkan. Yesus yang kami layani sebagai Tuhan dan Tuhan bisa menyembuhkan. Kalian pulang dan keluhan ini hilang. Keluhan ini buang jauh-jauh oleh Tuhan Yesus di dalam nama-Nya. Dan Dia tumpahkan tangan dan menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya terus dengar kata operasi. Siapa yang di sini, engkau belum operasi. Ya, tapi engkau harus dioperasi, kata dokter. Ada apa itu? Harus dioperasi. Baik. Tadi saya dengar ada orang yang harus dioperasi. Operasi itu pokoknya perintah dokter, operasi. Operasi itu sudah keputusan mutlak dari dokter. Harus operasi. Kita akan berdoa. Saudara, saya pernah dulu doakan orang itu harus dioperasi prostat karena sudah kanker prostat, itu harus dibuang. Kita doa sama-sama, ada banyak berapa orang, 5-6 orang kita doa. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, ketika dia dibius, ketika dibedah, prostatnya normal, tidak ada. Kita mau berdoa. Arahkan tangan ke sana yang berdekat sana. Sekalipun itu menurut medis engkau harus dioperasi,
Tetapi Tuhan sanggup memulihkan sehingga itu menjadi baik lagi. Walaupun itu sakit, Tuhan sanggup membuang semua rasa sakit dan menyembuhkan engkau sehingga diagnosa itu diputarbalikkan oleh Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, tangan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan mengalir, memperbaiki seluruh bagian di situ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah terlalu lama saya berdiri, nanti saudara bosan, saya juga lelah. Ya, mimbar saya serahkan kembali. Kebetulan dia ada anak bayi.